Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Sejarah Indonesia Masa Islam. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Yuni Habibatur Rahman dengan nomor NPM 2122001. Rekan saya yaitu Abdan Arizal Fahmi dengan nomor NPM 2122031. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi tentang peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dan peninggalannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Johan Setiawan MPD. Untuk itu, yuk sama-sama kita simak videonya. Peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Sebelumnya, siapa sih yang dimaksud dengan Wali Songo? Wali adalah orang yang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan budaya dengan cara altukulturasi budaya lokal yang dikemas Islam seperti wayang, tembang Jawa, gamelan. Kemudian dengan kepiawaian yang mereka miliki, mereka menggabungkannya menggunakan unsur agama Hindu-Buddha yang ada sebelumnya sebagai media dakwah mereka. Lalu sedikit demi sedikit mereka memasukkan nilai ajaran Islam ke dalam unsur tersebut, yang metode tersebut biasanya dikenal dengan metode sinkretisme, yang berarti mencampur adukan sebuah unsur aliran atau paham sehingga membentuk abstrak yang berbeda dan membentuk keserasian. Jumlah Wali Songo ada 9 orang. Berikutnya yaitu mengenai siapa saja tokoh Wali Songo itu. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 822 atau lebih tepatnya 8 April tahun 1419 dan merupakan pelopor penyebaran Islam di Jawa. Karena menyebarkan agama Islam, beliau dikenal dengan Sunan Gresik. Pendekatan yang dilakukan olehnya yaitu cocok tanam dan jalur perdagangan. Lalu kemudian beliau mendirikan pondok di Gresik. Sunan yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel menyebarkan Islam di daerah Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mendirikan sebuah pondok dan di sana ia mengajarkan sebuah ajaran yang disebut dengan falsafah Mohlimo, yang artinya menolak 5 hal. Beliau meninggal dan dimakamkan dekat Masjid Ampel, Surabaya. Nama Sunan yang selanjutnya yaitu Sunan Bonang atau nama aslinya yaitu Maulana Ma'dum Ibrahim. Sunan Bonang mempelajari metode penyebaran Islam di Malaka. Kemudian ia mengencarkan dakwahnya melalui musik gamelan. Karena pada saat itu di wilayah dakwahnya yaitu Tuban, masyarakat Tuban cenderung menyukai hiburan terutama pada bidang musik. Sunan selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat belajar ilmu agama dengan berguru kepada Sunan Muria. Dan kemudian setelah berguru kepadanya, ia membangun pondok pesantren di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Dia melakukan dakwah melalui suluk. Sunan selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Beliau memiliki nama asli Raden Said. Beliau Raden Said merupakan anak dari seorang bupati Kabupaten Tuban yang bernama Arya Wilatika. Ayahnya tersebut merupakan pemimpin kelompok Ronggolawe yang memerintah pada zaman pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kemudian dia memprotes keras atas penarikan pajak yang tidak berperi kemanusiaan pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian dia melakukan aksi dengan para pengumpul pajak tersebut dan dibagikannya kepada para rakyat miskin. Strategi dakwah yang digunakan olehnya yaitu menggunakan wayang kulit. Sunan Kudus memperoleh ilmu agama atas kegigihannya belajar di Yerusalem. Dan di sana ia mendapatkan ilmu agama yang bersumber langsung dari para ulama Arab. Kemudian Sunan Kudus mendirikan pondok pesantren bagi orang awam di daerah Loram, Kudus, Jawa Tengah yang ingin belajar agama Islam. Beliau menggunakan metode melalui pendekatan terhadap budaya setempat dan menyisipkan nilai agama Islam. Sunan selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria memilih daerah pesisir pantai dan terpencil. Kemudian ia memilih Gunung Muria di Provinsi Jawa Tengah. Dalam dakwahnya, ia menggunakan kebudayaan yang ada pada daerah tersebut.
Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali yang mendapat penghormatan dari Kerajaan Demak dan Pajang dengan gelar Raja Pandita. Merupakan cucu dari Raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Dia meletakkan dasar bagi pengembangan dan perdagangan Islam Banten pada tahun 1525. Sunan yang terakhir adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Dikenal sebagai Sunan Giri karena beliau mendirikan pondok pesantren di dekat Gunung Giri. Ketika beliau memperdalam ilmu pengetahuan di daerah Pasai, ilmu yang berkembang pada saat itu adalah ilmu ketuhanan, keimanan, dan tasawuf. Di sana dia mendapatkan gelar Ain al-Yakin. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Wali Songo. Ada banyak strategi dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo. Di antaranya yang pertama yaitu pembagian wilayah dakwah, yang kedua dilakukan dengan pendekatan persuasif, yang ketiga melakukan perang ideologi memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan nilai akidah dan agama. Yang keempat, melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh yang dianggap penting dan menghindari konflik. Dan yang terakhir, berusaha menguasai kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu metode dakwah yang dilakukan Wali Songo. Wali Songo melakukan berbagai macam metode dalam melakukan dakwahnya. Metode tersebut yang pertama yaitu pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran dakwah. Yang kedua, melalui jalur keluarga atau perkawinan. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan pesantren. Yang keempat, mengembangkan pendidikan melalui budaya Jawa. Yang kelima, melalui sarana dan prasarana yang terkait dengan perekonomian rakyat. Yang keenam, menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuan. Berikut gambar-gambar dari para ke-9 wali yang merupakan Wali Songo. Adapun peran Wali Songo dalam beberapa bidang. Yang pertama yakni bidang pendidikan, terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Dan yang kedua yaitu bidang politik. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang sangat besar. Yang ketiga yaitu dalam bidang dakwah. Sebagai mubalik, Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah lain dalam menyebarkan agama Islam. Selanjutnya itu peninggalan Wali Songo. Beberapa peninggalan Wali Songo adalah yang pertama, wayang kulit nuansa Islam. Salah satu metode dakwah Wali Songo yang populer ialah wayang kulit. Adalah Sunan Kalijaga yang mempopulerkan cara dakwah seperti ini dan menarik perhatian masyarakat Jawa. Dirinya menyisipkan kisah-kisah Islam di masa lampau menggunakan wayang kulit. Salah satu ceritanya yang terkenal adalah kalimat sodo yang dapat diartikan sebagai 2 kalimat syahadat. Selamatan 4 bulan. Selamatan 4 bulan yang rupanya merupakan tradisi yang diturunkan Wali Songo. Tradisi ini yaitu membacakan surat-surat Al-Quran saat bayi masih berumur 4 bulan. Diharapkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, bayi dapat lahir dengan keadaan baik dan kelak akan tumbuh sebagai anak soleh yang berbakti dan bertakwa. Yang ketiga, yaitu tahlilan. Tahlilan merupakan kegiatan di mana orang-orang berkumpul, berzikir, serta membaca surat di Al-Quran. Selain untuk beribadah, tahlilan juga digunakan sebagai ajang berkumpul satu sama lain. Peninggalan ini juga cukup sering dilakukan oleh Wali Songo di masa lampau. Yang keempat, yaitu 7 harian, 40 harian, dan 100 harian. Peninggalan ini dilakukan untuk membacakan doa bagi mereka yang sudah wafat. Layak tahlilan, orang-orang datang berkumpul untuk berdoa, membacakan surat, serta berzikir dulu. Wali Songo melakukan hal ini untuk mengikuti tradisi masyarakat yang kerap berkumpul ketika orang meninggal. Mereka menambah nuansa Islam di dalamnya dengan menambahkan kegiatan yang sudah dijelaskan. Itu tadi peninggalan-peninggalan dari Wali Songo. Sekian tadi video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.